besar. Oke, terima kasih. Nah, sebelumnya kita hari ini Ibu akan melanjutkan materi dari minggu lalu, ya kan? Pada pertemuan lalu kita telah membahas tentang resultan gaya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari yang namanya tentang hukum Newton. Kenapa ya beca itu bisa bergerak? Angkat tangan. Karena didayung. Karena diberi gaya. Berarti kalau misalkan pengertian gaya apa ya kira-kira? Tarikan atau dorongan. Nah, sebelum kita pelajari tentang hukum Newton, anak-anak di sini semua ada yang tahu bagaimana si Newton itu menemukan hukumnya? Kita nonton videonya dulu. Kalian tahu tidak siapa yang pertama kali mencetuskan hukum Newton? Hukum Newton pertama kali dikemukakan oleh Sir Isaac Newton, seorang ahli fisika, matematika, dan filsafat asalnya dari Inggris. Hukum Newton itu apa sih? Hukum Newton adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya, atau biasa dikenal sebagai hukum gerak. Hukum ini dijabarkan dalam 3 hukum, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Hukum Newton pertama yang dinyatakan oleh Sir Isaac Newton adalah jika resultan gaya bekerja pada benda sama dengan 0 atau sigma X sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam, dan benda yang awalnya bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Gimana sih maksudnya? Maksudnya adalah suatu benda cenderung mempertahankan keadaannya. Benda yang diam akan cenderung tetap diam, dan benda yang bergerak akan cenderung tetap bergerak. Oleh karena itu, hukum Newton pertama ini juga disebut sebagai hukum kelembaman atau hukum inersia. Misalnya nih, kalian pernah naik mobil kan? Saat kamu berada di atas mobil yang sedang diam dan tiba-tiba supirnya jalankan mobilnya, badan kita pun terdorong ke belakang. Kok bisa gitu ya? Itu karena badan kita cenderung mempertahankan keadaan diamnya. Begitu juga jika mobil tersebut tiba-tiba direm, badan kita pun ikut terdorong ke depan. Gimana? Masih bingung? Oke, aku kasih contoh kedua. Misalnya, kita menendang bola dari sebelah kiri, maka bolanya akan bergerak lurus menuju ke sebelah kanan dengan kecepatan tetap. Lama-kelamaan, bolanya apakah akan berhenti atau terus bergelinding? Benar sekali. Lama-kelamaan, bolanya akan berhenti. Kenapa? Karena ada gaya luar yang diberikan, yaitu gaya gesek bola dengan tanah. Hari ini kita akan melakukan percobaan sederhana. Nah, silakan kita duduk berkelompok. Lalu ya. Nah, coba dibaca langkah-langkah percobaannya. Coba kita cobakan langkah percobaannya. Yang pertama, ngapain dia dulu kita? Pertama, letakkan selembar kertas di atas meja. Dah. Letakkan. Oke, selanjutnya tarik kertas secara horizontal. Horizontal kemana ya? Horizontal kemana? Ke samping. Ya, itu namanya horizontal. Adik ini aja. Dah, habis itu amati apa yang terjadi. Kira-kira kalau coba aja dulu. Nah, tadi pelan-pelan. Nah, apa yang terjadi dengan si gelas? Hah? Hah? Bergerak, ya kan?
Coba, jangan sampai bergerak. Lagi, coba sekali lagi. Biar nampak video. Pakai tenaga, udah makan kan? Doa. Oke, coba semua senang sana. Ada di sana. 1, 2, 3. Masih gerti. Tetap jalan ya. Searah dengan tarikan pentas. Sudah coba. Tulis di bawah nyanyi, no? Kira-kira tadi ketika kan bagaimana keadaan gelas ketika dari telahan ini kan ini dari telahan bagaimana keadaan gelasnya? Tinggi ikut yang lain. Bergerak kemana dia bergerak? Ping. Karena Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kertas dicari secara perlahan. Jawab. Gelas akan bergerak searah dengan tarikan kertas. 5. Tuliskan kesimpulan yang dapat kamu ambil dari kegiatan yang telah dilakukan. Benda akan bergerak apabila dicari perlahan. Benda akan diam apabila dicari dengan cepat. jadi hari ini kita belajar tentang namanya hukum satu.